Baik, selamat malam Ner. Perkenalkan, nama saya Steven Siregar, NIM 21211007. Saya akan mempresentasikan tentang studio perancangan arsitektur 3, perencanaan dan perancangan auditorium multifungsi dengan bentuk teater style dan konsep sustainable arsitektur di Universitas Negeri Manado. Deskripsi objek dan rancangan auditorium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, auditorium merupakan suatu ruangan yang besar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertemuan, pertunjukan, kuliah umum, wisuda, dan lain sebagainya. Deskripsi objek rancangan. Jenis-jenis auditorium berdasarkan fungsinya. 1. Auditorium pertemuan. Kedua, auditorium pertunjukan seni. Ketiga, auditorium multifungsi. Auditorium multifungsi dengan bentuk teater style. Auditorium multifungsi dengan bentuk teater style merupakan auditorium yang dirancang untuk terfokus pada penggunaan suatu kegiatan saja, melainkan dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pentas seni, pemutaran film, pertemuan, pameran, dan lain sebagainya. Bentang lebar. Bentang lebar adalah bangunan yang bisa digunakan sebagai ruangan yang meminimalisir adanya kolom sehingga memiliki ukuran panjang dan seluas mungkin. Sustainable arsitektur. Sustainable arsitektur atau arsitektur berkelanjutan merupakan desain arsitektur yang meminimalisir dampak negatif dari bangunan melalui peningkatan efisiensi dan dalam penggunaan material, energi, site, ekosistem, dan mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama. Latar belakang. Fungsi perancangan. Studi Presiden. Saya mengambil Gedung Kesenian Jakarta dan Geraha Bakti Budaya. Fungsi perancangan. KLB dan KDB serta peraturan lainnya. Ukuran site yang saya ambil, luas total site 65.317 meter persegi. Kontur site. Berdasarkan Google Earth, kontur site ini sedikit miring ke arah barat site dan kondisi site bergelombang. Dikarenakan kondisi kontur site tersebut, maka akan digunakan metode cut and fill, yang mana sebagian dari site akan dibuat rata, digali, dan juga bangunan yang akan dirancang akan mengikuti kontur. Data analisis matahari. Data analisis sirkulasi. Interrange. Jalan di depan site merupakan jalur dua arah dan relatif datar, sehingga pintu masuk kendaraan ke dalam site jalan di depan site merupakan jalur satu arah dan relatif datar, sehingga pintu masuk kendaraan ke dalam site akan dibuat dari sebelah kiri dan pintu keluar dari sebelah kanan yang langsung mengarah ke gerbang keluar Unima yang langsung ke jalan besar. Tampak seperti pada gambar. Data analisis view. Data analisis view. Di bagian barat site, view-nya cukup bagus karena menampilkan pemandangan pepohonan dan gunung. Di bagian utara, view-nya cukup bagus karena menampilkan pemandangan pepohonan yang asri. Di bagian
timur, view-nya cukup bagus karena menampilkan jalan dan pohon yang ditanam di pinggir jalan. Di bagian selatan, view cukup bagus karena menampilkan pemandangan pepohonan yang asri. Solusi, area yang view-nya bagus akan dimaksimalkan bukannya atau dimaksimalkan penggunaan kaca agar pengguna bangunan dapat menikmati pemandangan tersebut. Data analisis kebisingan. Area biru merupakan area kebisingan cukup tinggi karena merupakan jalan besar yang dilalui kendaraan setiap hari. Dan di area ungu, tingkat kebisingannya cukup rendah karena hanya terdapat lahan kosong dan pepohonan. Solusinya, mengatur jarak bangunan terhadap sumber bunyi, menanam pagar tumbuhan atau membuat pagar tembok yang berfungsi sebagai peredam suara. Data analisis angin. Dikarenakan auditorium memiliki kapasitas yang besar dan memerlukan banyak energi, angin tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami untuk menghemat energi. Namun angin yang terlalu kencang juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan bangunan, ketidaknyamanan pengguna bangunan. Solusinya, untuk memanfaatkan penghawaan alami yang diciptakan oleh angin, maka di area yang akan terkena hembusan angin bukannya akan dimaksimalkan. Menanam vegetasi seperti pohon di bagian angin yang paling kencang agar meminimalisir terjangan atau hembusan angin dari bagian bangunan tersebut. Utilitas yang dekat dengan site ini terdapat jalan 2 arah. Terdapat juga tiang listrik yang berfungsi dengan baik. Data pengguna bangunan. Data pengguna bangunan auditorium ini mahasiswa, dosen, tamu atau pengunjung. Analisis aktivitas pengguna. Kesimpulan ruangan yang dibutuhkan di auditorium ini: 1. Tempat parkir, 2. Teras, 3. Lobi, 4. Backroom atau ruang belakang, 5. Ruang auditorium, 6. Toilet, 7. Ruang elektrikal. Ini wajib. Hubungan ruang atau diagram Babel. Hubungan ruang matriks. Zoning. Standar besaran ruang. Tema dan konsep perancangan. Pengertian tema sustainable architecture. Arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture, juga dikenal green architecture, adalah arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan modernisasi dalam pengguna bahan, energi dan ruang, pengembangan dan ekosistem secara luas. Studi kasus sustainable. Saya ambil Wisma Kalla. Bangunan ini memanfaatkan pencahayaan alami dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber sinar alami dengan cara menggunakan kaca double layer. Kaca double layer adalah kaca berlapis yang dapat menahan panas dari sinar matahari tetapi masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Dengan cara ini, penggunaan lampu elektronik dapat diminimalisir pada siang hari dan tentu saja mengurangi penggunaan listrik. Menara BCA untuk interior. Menara ini menggunakan warna terang untuk interiornya supaya cahaya yang masuk dapat dipantulkan secara maksimal. Hal ini tentu saja mengurangi penggunaan lampu dan listrik. Terima kasih, Sekian dan terima kasih.